Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat surah. Sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Al-Mukarram Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Madinah SMA serta Al-Mukarramah Ustazah Hajah Tuti Dahlia SPDI, segenap majelis guru, anak-anak sekalian, santriwan, santriawati Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka agenda rutin yang biasa kita laksanakan setiap Jumat pagi, yakni kuliah subuh. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendapatkan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan agenda rutin, yakni kuliah subuh yang sudah terjadwal, yakni sudah di-share di grup juga untuk kegiatan kuliah subuh ini. Jadi kalian bisa dapatkan ilmu dari Abi, dari Ustaz Sabrudin, dari saya, jadi bergantian jadwalnya. Untuk minggu yang akan datang yaitu jadwalnya Ustaz Sabrudin. Marilah kita mulai kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi yang kita tempati ini selalu berputar. Yang namanya kehidupan itu kan selalu berubah-ubah. Ya, dalam kehidupan ini kan ada siang, ada malam, ada suka, ada duka. Ya, hal itu kita harus memiliki amalan-amalan khusus supaya kehidupan kita tetap istiqomah, tetap konsisten, tidak terombang-ambing seperti buih di lautan. Makanya pagi hari ini saya akan berikan 3 amalan yang baik supaya hidup kita istiqomah. Yang ngantuk coba di toel-toel biar bangun. Itu siapa tuh? Matanya merem-merem tuh kelas 1.
Ya. Ada 3 amalan baik yang harus kalian miliki supaya kehidupan kalian tetap istiqomah. Amalan baik tersebut adalah yang pertama, istiqomah. Ma makna istiqomah? Kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Itu namanya istiqomah. Istiqomah adalah kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan ibadah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam kehidupan ini kita sebagai hamba Allah memiliki kewajiban, yakni beribadah kepada Allah. Manusia itu tidak semuanya suka dengan kita. Nabi saja banyak yang tidak suka. Orang-orang kafir Quraisy. Kita pun saya yakin ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu jangan menjadi pikiran. Nah, biasanya santri dengan santri, ustadz dengan ustadz, kiai dengan kiai, pengusaha dengan pengusaha, pedagang dengan pedagang, petani dengan petani. Itu biasanya ada persaingan-persaingan. Ada yang persaingan yang sehat, ada juga yang tidak sehat. Itu jangan menjadi pikiran kita. Biarkan anjing menggonggong, kafir tetap berlalu. Itu jangan menjadi pikiran. Di situ juga kalau seandainya ada yang tidak suka, yang pertama adalah introspeksi diri. Apakah benar kata teman seperti itu? Nah, dulu pun saya seperti itu. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Saya tidak permasalahkan itu. Sehingga ketika saya kelas aliyah, kebetulan memang saya dekat sama guru-guru saya waktu ngajar saya. Alhamdulillah saya dipanggil sama guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Hamzah Sufyan dari Cirebon. Komar sini dipanggil saya. Alhamdulillah saya dikasih amalan. Nih saya kasih amalan supaya kamu mudah belajar. Dan juga beliau sampaikan juga, Komar, kalau kamu ingin sukses, amalkan 3 ini. Yang harus istiqomah. Insya Allah kalau kamu amalkan ini, kamu akan sukses. Saya masih teringat kata-kata itu. Kiai Haji Hamzah Sufyan. Yang pertama adalah kamu harus istiqomah. Dawamul wudu, istiqomah wudu. Yang pertama apa? Kalau pengen sukses, yang pertama adalah dawamul wudu, istiqomah berwudu. Kenapa kok istiqomah wudu? Supaya kalau kamu istiqomah wudu, ketika ajal menjemput, kamu dalam keadaan wudu.
Yang pertama ya, itu harus kalian amalkan. Saya estafet dari guru saya turun ke kalian. Nanti saya kasih doanya untuk diamalkan setiap hari. Itu amalan dari Kiai Haji Hamzah Sufyan Cirebon. Kebetulan saya murid kesayangannya, jadi saya doang yang dikasih, yang lain nggak dikasih. Hari ini saya sampaikan ke anak-anak sekalian supaya kalian nanti menjadi orang yang sukses. Yang pertama adalah dawamul wudu, istiqomah di dalam berwudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, sehingga selalu dalam keadaan berwudu. Insya Allah kalau dalam keadaan berwudu meninggal dunia, insya Allah husnul khatimah, karena tidak punya hadas, suci. Yang kita pengen tuh meninggal dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah. Kadang kita ngiri dengan orang yang meninggal dunia dalam keadaan berwudu, dalam keadaan ibadah, lagi sujud meninggal dunia, lagi baca Quran meninggal dunia. Itu meninggal yang kita idam-idam. Nauzubillah, kita meninggal yang tidak melakukan hal yang tidak baik. Nauzubillah. Ya, kita pengen meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, saya bilang yang namanya ajal, yang namanya umur, kita tidak tahu. Kita tidak bisa memastikan besok kita masih hidup. Oleh karena itu kita harus bersiap-siap. Entah kapan, wallahu a'lam. Kita nggak ada yang tahu. Jadi yang pertama apa tadi? Dawamul wudu, istiqomah di dalam berwudu. Kemudian yang keduanya adalah dawamul qiyamul lail, istiqomah bangun malam, sholat tahajud. Kalau anak santri, saya percaya bangun malamnya istiqomah. Tapi kadang ada godaan-godaan setan, malas lah, apalah, itulah, ya kan? Karena yang namanya manusia pasti memiliki itu. Ada naik turunnya, pasang surutnya iman kita. Kalau lagi rajin-rajin, kalau lagi malas, gak ketulungan malasnya, ya kan? Ya itu makanya kita harus istiqomah tuh. Jangan sampai kita itu tergoda oleh bisik, bujukan, rayuan iblis dan konco-konconya. Siapa konco? Teman-temannya. Itu bahasa mana itu konco? Bahasa Jerman kali ya. Kalau yang orang Jerman tahu itu konco itu apa. Rencang-rencang, itu siapa rencang? Itu kayaknya bahasa Swedia kali ya. Teman-teman juga itu rencang, konco. Batur-batur bahasa mana itu? Waduh. Batur itu teman juga, sama itu. Sebangsa dan setanah air. Jadi qiyamul lail. Karena dengan bangun malam itu orang bisa kelihatan bagaimana kualitas ibadahnya. Ketika orang-orang pada tidur, dia bangun malam memohon kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Tapi yang namanya doa, ada yang langsung diijabah, ada yang dipending dulu. Lihat dulu siapa yang minta. Kalau para wali, para nabi minta langsung diijabah. Kalau kita, wallahu alam, tergantung itu. Dan nggak mungkin istilahnya doa ya Allah minta mobil, mobil nggak mungkin itu.
Dan kalian berdoa, ya Allah berikan rezeki yang halal yang berkah buat orang tua saya, supaya semuanya lancar, bayaran lancar, jajan juga lancar. Jajan lancar ya. Nah, yang namanya santri biasa itu. Makanya kalian beruntung menjadi santri. Kalau di pondok itu semua yang diminta, apapun yang diminta itu dituruti oleh orang tuanya. Betul apa tidak? Coba kalau di rumah minta duit mulu, ya kan? Itu kalau di rumah. Tapi kalau di pesantren, mah kirim surat, tadi foto sama wali kelasnya, kirim ke orang tuanya. Nanti kalau kesini jangan lupa pesanan saya, martabak manis, martabak telur, ya kan, susu 1 renceng, ya kan, nah, kemudian roti tawar, susu, wah kayaknya banyak banget itu semuanya dituruti sama orang tuanya. Kalau orang tuanya lagi ada kalau lagi nggak ada gimana? Dipending dulu. Makanya berdoa yang giat supaya dikabulkan oleh Allah, orang tuanya rezekinya berlimpah. Ya, itu. Saya pernah mendapatkan aduan laporan. Waktu anak saya di pesantren, rezeki saya lancar. Anak saya udah lulus kok rezekinya kok. Nah, itu berarti rezeki anak kalau kayak gitu. Ada orang tua yang ngomong ke saya, waktu anak saya nyantren Pak Ustadz, ada aja tuh rezeki, mau bayaran ada rezekinya, dia minta jajan ada rezekinya, giliran dia udah lulus kok rezekinya kok kembali. Nah, itu berarti doa anak-anaknya yang ada di pesantren. Saya yakin itu rezeki anak, bukannya rezeki guardian ya, bukan ya, rezeki anak. Kalau ini malah ya rezeki guardian. Itu rezeki anak itu. Jadi anak di pesantren bayan lancar, rezekinya lancar. Karena anaknya di pesantren mendoakan orang tuanya, baca waqiah, ya kan. Setiap habis sholat mendoakan orang tuanya. Makanya bersyukur yang anaknya di pesantren. Kalau di luar, waduh, orang tua pusing. Kalau laki-laki tawuran lah dan lain sebagainya, itu di luar. Apalagi sekarang lagi semaraknya gangster. Jadi yang keluar malam itu sekarang, ya Allah, lagi ketar-ketir. Ya, jam 9 malam saja kalau ketemu mereka habis itu. Motornya tidak diambil, tapi orang itu untuk merekrut temannya menghabisi orang, minimal luka, baru dia direkrut menjadi teman, menjadi geng. Ini lagi semangat. Makanya untung kalian di pesantren aman. Kalau yang di luar, kemarin saya dapat info dari Ustadz Sa'di, teman saya kena jam 9 pulang dari kuliah, pulang di jalan kena, motor mah nggak diambil, cuma dia bawa samurai, dia bawa celurit, dia bawa benda tajam. Makanya ini lagi rawan. Makanya kalian di sini insya Allah aman dan terjaga, karena kalian sedang menuntut ilmu, dan juga yang membentengi kalian adalah hafal Qur'annya itu. Kalian punya hafalan Quran, insya Allah terjaga, tidak akan terjadi sesuatu karena punya keistimewaan hafalan Quran. Ya, makanya kalian bersyukur di sini ada hafalan Al-Quran. Dan sekarang itu yang diminati, yang digandrungi oleh orang tua, itu pesantren. Sekarang itu mencari pesantren yang ada
unggulan Al-Quran, unggulan kitab kuning, unggulan bahasa. Di mana? Di Nurul Ilmi. Lah, emang iya, saya sudah mencari perbandingan-perbandingan yang memiliki selengkap ini. Unggulannya tahfidz Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kitab kuning. Baru di Nurul Ilmi yang saya temukan. Di tempat lain bahasa Arab, Inggris ada, kitab ada, tahfidznya nggak ada. Tempat lain tahfidz ada, bahasa ada, kitabnya nggak ada. Kalau di sini semuanya lengkap. Ini paket lengkap. Makanya kalian harus benar-benar belajar sungguh-sungguh, jangan males-malesan, ya. Jangan sampai kalian terkena penyakit hati. Apa diantaranya? Iri, apalagi dengki, hasud, takabur, sombong, apalagi ria, dan lain sebagainya. Pasti orang itu kalau tidak bisa mengendalikan bisa terkena, ya, terkena penyakit itu. Makanya jangan sampai terkena itu tuh. Kalau terkena penyakit hati, nanti amal kita habis seperti kayu bakar termakan oleh api. Jadi harus kita itu menjauhi sifat-sifat itu. Yang harus kita ada dalam diri kita, diantaranya husnuzon sama orang. Jangan suudzon. Kalau orang suudzon kepada orang, yang ada hawanya kesel. Benar apa enggak? Jadi berburuk sangka kepada orang, jadi hawanya itu kesel. Contoh, tetangganya beli TV, dia meriang. Karena dia punya iri, kan sifat iri. Tetangganya beli motor, dia masuk rumah sakit. Tetangganya beli mobil, dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naik dia ke mobil ambulan, ya. Makanya di situ kita harus hindari sifat-sifat itu. Jadi harus berbaik sangka kepada orang. Jangan ada orang yang biasanya kalau sifat itu cirinya gini, SOS cirinya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Apa itu SOS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Giliran ada yang senang, dia malah susah. Dia yang kayak kebakaran jenggot. Tapi giliran ada orang yang susah, malah dia syukurin. Ya, contoh ada temennya jatuh, syukurin. Itu berarti orang yang mengidap penyakit hati. Ada orang susah malah dia senang. Aduh. Ada orang senang malah dia susah. Seharusnya kalau ada yang senang ikut bergembira. Alhamdulillah, tetangga saya punya mobil, ya siapa tahu nanti saya bisa minjem. Nah gitu. Jangan malah jangan-jangan dia korupsi. Nah, jangan-jangan dia ngepet nih. Waduh. Jadi punya penyakit itu. Jangan sampai kita dalam diri kita mengidap penyakit hati. Makanya jagalah hati, bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran supaya hidup kita tenang. Gak usah mikirin orang, pikirin diri kita sendiri. Ya, kadang biasanya semut di seberang lautan nampak kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itu berarti kesalahan orang sekecil apapun dikorek-korek terus. Dia nggak mikir. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kenapa?
sibuk mencari aib orang, sibuk mencari kesalahan orang. Dia nggak pikirin tuh dosanya gede juga. Apa dia bilang? Dosa kan nggak berjendol. Nah, itu yang repot. Dosa nggak kelihatan, pahala nggak kelihatan. Coba kalau kelihatan, ente pahalanya banyak ya. Itu kelihatan pahalanya. Yang namanya pahala, yang namanya dosa nanti diperlihatkan nanti. Ketika hari kiamat, bukan sekarang dikasih tahu, ente pahalanya banyak. Sombong dah pahalanya banyak. Makanya yang namanya orang yang ahli ibadah jangan sampai terkena penyakit riya. Pendi namanya, pendi liar, pendi alam, pendi kata. Nah itu dia rajin karena pendi, dia tampil karena pendi alam lah, apalah. Jangan, kita niatkan khusus lillahi ta'ala, jangan pendi. Kalau pendi sia-sia. Kita beribadah karena pengen dilihat orang, karena pengen dipuji orang. Cirinya orang yang ria biasanya ketika dia berbuat kebaikan, nggak ada yang muji, dia kesel. Ada yang kayak gitu? Kalau di sini mah nggak ada. Ada juga di Solo jauh, ya. Di sini mah nggak ada. Santri mah semuanya baik-baik semua. Jadi kalau kita berbuat ikhlas lillahi ta'ala, jangan contoh sholat berjamaah jangan karena qismu ta'lim, jangan lillahi qismu ta'lim, jangan. Kemudian buang sampah pada tempatnya bukan lillahi qismu sehat, ya, lillahi ta'ala. Jadi tanamkan dalam diri kita itu semuanya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, tidak ada embel-embelnya. Jamaah, kenapa? Pahalanya gede, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan karena qismu ta'lim. Kalau qismu ta'lim, ya pahalanya nanti buat qismu ta'lim dong. Qismu ta'lim hanya sebagai apa? Pendorong. Kayak mobil mogok didorong-dorong tuh, didorong supaya nggak malas. Karena yang namanya orang biasanya memiliki sifat malas. Ente sakit mah, ya mahles ngaji, mahles sekolah. Nah, makanya tolong ketika waktu belajar tidak ada yang di dalam kamar. Kamar semuanya dikunci. Tolong pengurus kamar dikunci. Ya, karena ada yang modus-modus nggak beres kalau di kamar itu. Ya, jadi kalau bisa dipisahkan, kalau yang sakit tempatnya khusus. Jangan di kamar. Kalau di kamar khawatir, yang namanya setan kan bisikin-bisikin yang nggak baik. Khawatir. Alhamdulillah di Nurul Ilmi, di asrama putra, asrama putri semuanya sudah terpasang CCTV. Ya, tapi yang namanya kejahatan kata Bang Napi bukan apa? Bukan karena niat, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah. Bukan karena niat, karena ada kesempatan, ada waktu. Nah, dia tidak tahu, Allah selalu memantau. Ada malaikat, siapa itu? Raqibun Atid, yang selalu memantau kita. Jadi jangan aman gak ada yang lihat. Allah melihat. Orang biasanya berbuat kejahatan, aman gak ada orang yang lihat ini. Allah melihat, malaikat melihat, dia enggak hiraukan. Nah, penyesalan adanya di belakang, bukan di depan. Coba kalau di depan menyesal, contoh ada anak yang sudah keluar, menyesal di belakang. Kalau seandainya di depan, menyesal saya mau keluar, nggak mungkin itu. Penyesalan adanya akhir.
di belakang, baru menyesal saya keluar. Coba dulu saya di pesantren, ini gara-gara bisikan-bisikan setan saya keluar. Makanya tolong ketika ada anak-anak yang sudah keluar, tolong jangan sampai kalian melakukan komunikasi dekat. Maksudnya tidak boleh kalian itu kalau cuma sekedar lihat dari luar nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ngobrol itu khawatir dia membawa pengaruh buruk. Yang tadinya betah jadi nggak betah gara-gara contoh ya dikasih masukan-masukan nggak beres. Makanya yang di sini harus kalian istiqomah tuh. Jadi tadi ada 3 itu yang dari guru saya itu tadi dawamul wudu, kemudian dawam qiyamul lail, dan yang ketiganya adalah dawam shaum Senin wal Khamis. Istiqomah puasa Senin dan Kamis. Dan kita alhamdulillah setelah puasa malamnya membaca burdah, itu menjadi rutinitas kita. Mudah-mudahan dengan wasilah itu semuanya kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu yang dekat ini, yang pertama adalah Hari Santri. Bagaimana persiapannya untuk hari Santri Nasional? Hari Sabtu tanggal 22 Oktober. Bagaimana persiapannya kelas 12? Sudah oke? Tolong tampil maksimal. Ini tampilan terakhir. Tahun depan kalian tidak menemukan Hari Santri di Nurul Ilmi karena sudah dilepas, sudah keluar. Maksimalkan, jangan sampai ada yang contoh nggak maksimal gitu. Jadi maksimalkan itu, mumpung diberi kesempatan terakhir untuk menjadi petugas Hari Santri Nasional. Insya Allah setelah upacara nanti ada karnaval jalan, ya biasa dah tuh, seperti dulu sebelum pandemi. Ini kan vakum kurang lebih 2 tahun lah, itu tidak karnaval. 2 atau 3 tahun, insya Allah gak ada halangan kita akan karnaval. Kemudian dan waktu yang dekat juga ada kegiatan pramuka di Latansa. Itu sebelum Hari Santri dan pas Hari Santri, karena kan putra putri kan beda Latansa. Tolong dipersiapkan semaksimal mungkin, karena yang ikut itu bukan ecek-ecek ya, bukan pesantren ecek-ecek. Ini yang ikut pesantren-pesantren yang sudah ternama. Kalian harus tampil maksimal. Masalah juara urusan belakangan, yang penting maksimal tampil, tidak main. Maksimalkan tampilnya itu ya. Kemudian yang waktu dekat juga ada kegiatan di KKMTS Bojonggede. Kebetulan saya juga termasuk salah satu pengurus di KKM tersebut dan juga menjadi panitia kegiatan logika, lomba giat pramuka dan posmat, pekan olahraga dan seni madrasah digabung. Nanti yang diutus dari kita, dari Nurul Ilmi tingkat sanawiyah, tolong maksimalkan. Nanti ada yang logika itu ada 1 regu 8 orang, putra dan putri, jadi 16 orang. Nanti yang posmat itu nggak nginep, kalau itu tampil nanti pulang, nanti diantar jemput ya, diantar jemput untuk yang tampil posmat. Yang tampil posmat itu pekan olahraga dan santri, kalau menang tingkat kecamatan akan mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten lomba tersebut ya. Makanya maksimalkan, bawa nama baik Pondok Pesantren Nurul Ilmi, kita raih prestasi setelah masa pandemi yang kurang lebih 2 tahun kita vakum,
tidak berjalan kegiatan karena pandemi tersebut. Bismillah, kita mulai lagi event-event lomba yang dilaksanakan di luar kita ikuti, dan kalian raih prestasi sebanyak mungkin ya, dan juga ini sebagai pembelajaran sehingga kalian itu sudah terbiasa tampil di luar. Yang terpilih untuk ikut ke Latansa dan ikuti kegiatan logika KKMTS itu tolong tampil dengan maksimal dan membawa nama baik Pondok Pesantren Nurul ya, itu dipersiapkan ya. Ada amalan doa agar dimudahkan dalam belajar yang bunyinya adalah Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kulla asyir. Nanti di situ mohon sama Allah, ya Allah mudahkan saya dalam belajar. Sahil alaina kulla asyir. Niatkan aja di situ. Niatnya apa? Di situ niatkan. Bisa buat belajar, bisa buat usaha, contoh dagang. Mudahkan urusannya dalam berdagang. Niatkan di situ. Mau ujian juga dibaca. Kalau mau ujian baca itu. Bijahi Sayyidina Muhammadin Nadhiril Bashir innaka ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 7 kali setiap habis sholat. Insya Allah kalian akan dimudahkan dalam menghafal, dalam belajar, dan dalam hal apapun. Diniatkan lillahi ta'ala. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kulla asyir. Bijahi Sayyidina Muhammadin Nadhiril Bashir innaka ala kulli syai'in qadir. Itu amalan diamalkan, insya Allah kalian akan sukses ya. Yang tadi yang 3 itu istiqomah wudu pertama, istiqomah qiyamul lail, yang ketiganya adalah istiqomah shaum Senin dan Kamis. Itu diamalkan, insya Allah niat lillahi ta'ala, kalian akan mudahkan urusannya, kemudian sukses dunia dan akhirat. Itu sesuatu yang belum pernah saya kasih ya. Itu diamalkan, azas hukum saya jasakan untuk kalian untuk diamalkan ya. Saya berikan amalan ini untuk anak-anak sekalian supaya kalian dimudahkan dalam belajarnya, dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, dimudahkan segala sesuatu yang ada di Pondok Pesantren Nurul ya. Mungkin itu saja jadi yang kita bahas pada pagi hari ini. 3 amalan. Yang pertama adalah istiqomah. Itu panjang banget istiqomah ya, baru istiqomah dulu, belum yang 2-nya lagi. Jadi tadi bisa ketangkap nggak tadi? Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kulla asyir. Bijahi Sayyidina Muhammadin Nadhiril Bashir innaka ala kulli syai'in qadir. Diamalkan, dibaca 7 kali setiap habis sholat, 5 waktu diamalkan itu. Ditambahkan boleh setiap habis tahajud baca juga itu. Nanti ketika kalian mau ujian baca doa itu supaya dimudahkan. Kebetulan dulu waktu saya dikasih amalan ini, saya amalkan karena waktu itu ketika mau ujian saya kena kecelakaan waktu itu. Saya amalkan itu, alhamdulillah lulus ujian tanpa belajar. Karena saya nggak boleh belajar karena waktu itu
masih apa namanya dalam diperban ininya nih. Kata dokter tidak boleh mikir. Waduh, gimana nggak mikir mau ujian? Saya amalkan doa ini. Alhamdulillah lulus. Nggak boleh mikir karena kepala saya kebentur ke tembok, kecelakaan motor waktu itu. Alhamdulillah bisa ikut ujian walaupun kepalanya diikat kayak mumi diikat ini. Alhamdulillah lulus ujian tanpa belajar. Nggak belajar lulus, apalagi belajar. Makanya amalkan ini, doa ini kalian baca, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.